Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, terima kasih buat semuanya yang telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya ke berbagai media sosial kalian, baik itu Facebook, Instagram, Telegram, atau Twitter, dan lain-lain sebagainya. Hari ini kita akan mengkaji satu hadis Rasulullah SAW. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan yang mereka itu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Yauma la dhilla illa dhilluh. Kita maklum bahwa di sana di akhirat tidak ada pertolongan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapakah orang-orang yang beruntung ini, yang mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat? Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Berbicara tentang pemimpin adil ini mengingatkan kepada salah satu buku karangan Imam Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Beliau hidup di masa Sultanah Safiyatuddin binti Iskandar Muda di zaman kerajaan Aceh Darussalam. Di sana termuat bahwasanya syarat menjadi seorang pemimpin itu dia mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemimpin yang adil. Mereka-mereka yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia mampu membimbing, mengayomi rakyatnya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin seperti inilah yang dimaksud dengan imamun adilun, pemimpin yang adil. Mereka mendapatkan naungan di akhirat. Dikarenakan menjadi pemimpin itu bukanlah hal yang mudah. Dia memiliki tanggung jawab yang amat besar. Bahkan jangankan berbicara menjadi pemimpin satu negara, sebagai pemimpin komunitas terkecil sekalipun kita punya tanggung jawab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Tiap-tiap kita, tiap-tiap kamu, tiap-tiap kalian adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Dan tiap-tiap pemimpin dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Kita tak mampu berkata-kata. Di akhirat kita tidak bisa membohongi fakta. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Di akhirat kita terkunci mulut-mulut, kita tak mampu berdusta, kita tidak mampu memutar balikkan fakta. Wa tukallimuna aydihim. Tangan kitalah yang akan memberikan kesaksian dia bahwa dia pernah melakukan makar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia pernah berkhianat kepada rakyat. Wa tashhadu arjuluhum. Dan juga kaki kita memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa iya, ya Allah, saya yang melangkah membawa si pemilik tubuh ini untuk melakukan makar terhadap Engkau ya Allah. Maka ketika itu kita tidak mampu berbicara sepatah kata pun. Mulut terkunci rapat-rapat. Yang bersaksi itulah anggota tubuh kita. Maka sebelum kita dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat, maka mestilah kita ini mengintrospeksi diri kita, karena kita ini adalah pemimpin semuanya. Dan sebelum kita jadi pemimpin untuk ruang lingkup yang besar, ternyata kita sekarang pun adalah pemimpin setidaknya untuk diri kita pribadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu, diri kita semua, dan juga jagalah keluarga kita daripada neraka. Karena sesungguhnya kitalah sebagai pemimpin mereka. Jadi pimpinlah mereka ke arah yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Insyaallah kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat sebagai pemimpin yang adil. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat bermuhasabah melalui video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.